Halo teman-teman sekalian, kita ketemu lagi. Nah, sekarang kita udah masuk topik yang baru, yaitu adalah accounting change and error analysis, perubahan akuntansi dan analisa kesalahan. Nah, di dalam dunia akuntansi pastinya kita dihadapkan dengan beberapa pilihan gitu ya terkait dengan metode akuntansinya, estimasi yang harus dilakukan perusahaan, bahkan kadangkala terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan atau dilakukan oleh staf accounting-nya gitu ya. Nah, terus kita harus menganalisa bagaimana dampak dari kesalahan tersebut terhadap laporan keuangan kita. Nah, di sini kita akan belajar terkait dengan hal-hal tersebut. Yang pertama itu adalah terkait dengan perubahan metode akuntansi, ya. Setelah itu yang kedua adalah perubahan estimasi dan yang ketiga itu adalah bagaimana cara memperbaiki jika ternyata di dalam laporan kita ternyata ada kesalahan atau error. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik ke dalam lebih jauh lagi, teman-teman, sekarang saya mau ngejelasin dulu kira-kira nanti gambaran besarnya kita akan belajar seperti apa sih ya. Oke, sebentar. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pengantar dulu kali ya sebelum kita nanti masuk ke contoh soal dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kita akan membahas accounting change. Di mana accounting change itu kita bisa bagi menjadi dua. Policies atau metodenya ada yang estimasi. Oke. Nah, kalau policies itu biasanya metode itu yang sudah disetujui secara umum ya, sama-sama disetujui secara umum. Misalnya contoh kalau inventory penilaiannya itu ya secara internasional itu yang kita tahu adalah FIFO atau average. Nah, kita nggak pakai lagi itu LIFO ya, karena LIFO itu sudah tidak diakui secara internasional, IFRS maupun SAK kita. Nah, ada lagi terkait dengan metode pengakuan pendapatan. Oke, di mana ini kita ngomongin yang jangka panjang ya. Pengakuan pendapatan jangka panjang itu ada dua metode, percentage of completion dengan cost recovery. Nah, di mana perusahaan ada kalanya itu mungkin merubah ya metode-metode ini dari satu metode ke metode lain. Misalnya contoh perusahaan itu merubah yang tadinya dia pakai FIFO menjadi average atau sebaliknya dari average menjadi FIFO. Atau pengakuan pendapatannya yang dirubah metodenya dari percentage of completion ke cost recovery atau sebaliknya cost recovery ke percentage of completion. Nah, ini adalah metode yang sudah diterima secara umum. Oke. Nah, ada juga yang disebut sebagai estimasi. Estimasi ini adalah yang diestimasi atau yang diperkirakan oleh perusahaan. Contoh, persentase dari AFDA. Persentase dari AFDA ini pasti setiap perusahaan beda-beda. Ada yang mungkin cadangkannya itu adalah 10%, ada yang 5%, ada yang 1%, dan lain sebagainya. Terus juga terkait dengan residual value. Ada yang dia mau mencadangkan residual value, ada juga yang tidak. Nah, nanti sisanya akan dibahas di belakangnya. Nah, perubahan terkait dengan si policies maupun estimasi ini itu diperbolehkan di dalam akuntansi. Walaupun nanti pasti ada dampaknya. Dampaknya apa? Nanti comparability dari tahun ke tahun atau dari perusahaan ke perusahaan itu akan pasti menurun. Ketika dia mengcompare informasinya, misalnya awalnya pakai FIFO, terus tahun depannya pakai average, itu pasti akan beda. Beda hasilnya. Beda secara posisi aset, liability, equity, revenue maupun expense-nya. Nah, terus juga terkait dengan percentage of completion dan cost recovery. Ini juga pasti akan beda. Jadi, perubahan ini akan menyebabkan adanya perubahan dari posisi aset, liability, equity, revenue, expenses. Nah, tapi karena ini kita ngomonginnya terkait dengan hal-hal yang mungkin di belakang gitu ya, berarti ngomongin juga nanti return earning. Nah, di dalam accounting change
Kita ngomongin change policy dulu ya. Di dalam change policy, perlakuannya itu adalah retrospektif. Apa sih yang dimaksud dengan retrospektif? Retrospektif itu artinya kita merubah dari belakang sampai dengan saat ini, sampai dengan nanti ke depan. Contoh gini, perusahaan awalnya pakai metode penilaian inventory-nya pakai FIFO. Di tahun 2010 ketika dia awalnya memulai usahanya. Oke. Nah, terus habis itu di tahun 2015 mereka merubah menjadi average. Nah, perubahan yang disebut sebagai retrospektif ini itu adalah dari kita kan misalnya gini. Ini tahun 2010, 2015, 2020. Ya. Nah, perubahan terjadi di titik ini. Perubahan terjadi di titik 2015. Nah, tapi kita akan merubah ya, menarik atau merubah semua posisi dari 2010 sampai dengan 2015 ya. Ini seluruh posisi ini kita rubah dulu ya. Kita rubah, nanti baru ketika di sini kita akan pakai average. Oke. Nah, ini kita rubah dari yang tadinya FIFO menjadi average dulu. Kita rubah apanya? Posisi asetnya, posisi liability-nya, posisi RA-nya, karena sekarang kita udah nggak ngomongin revenue expense ya, karena ini kita ngomong ke belakang. Kalau ke belakang pasti revenue expenses-nya sudah ditutup ke dalam RA. Nah, jadi nanti kita akan ke depan untuk yang average-nya. Ini yang disebut sebagai retrospektif. Jadi kita akan merubah posisi dari pertama dia menggunakan metode tersebut sampai dengan saat perubahan terjadi. Ya, oke. Nah, terus selain itu teman-teman, kita ngomongin yang terkait dengan estimasinya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah ngomongin policy. Tadi sempat saya juga ngomong terkait dengan ada juga yang namanya change dari estimasi. Nah, yang namanya change terkait estimasi itu pasti prospektif. Prospektif apa? Jadi misalnya contoh, ini kita ngomongin terkait dengan depresiasi ya. Karena metode depresiasi itu juga salah satu yang termasuk estimasi sebenarnya. Nah, nanti kita lihat contohnya. Oke, metode depresiasi kita tadinya pakai straight line. Kita merubah menjadi double decline. Ya, contoh dia beli asetnya itu tahun 2015. Oke, terus habis itu perubahan terjadi di tahun 2018. Nah, ini. Ini 2015. 2018. 2020. Kita asumsikan dia mau mendepresiasi 10 tahun ya. 10 tahun. Terus berarti kan dari tahun 2015 harusnya berakhir di tahun 2025 awalnya ya. Nah, tapi di tahun 2018 ini terjadi perubahan. Nah, berarti ketika prospektif kita tidak lagi melihat yang kemarin, kita hanya fokus ke depan. Bagaimana caranya? Berarti nanti kita akan ngitung book value sampai dengan tahun 2018 itu berapa. Dan nanti kita akan pakai metode double decline-nya itu dari 2018 sampai dengan selesai. Ya, nanti ini akan ada terkait dengan apa yang namanya? Kita bakal ada contohnya sih semuanya. Nah, terus terkait dengan accounting change topik ini, topik yang chapter ini, kita bukan hanya ngomongin perubahan, tapi kita juga ngomongin terkait dengan error analysis, di mana perusahaan itu mungkin banget ketika melakukan kesalahan. Ya, accounting staff-nya melakukan kesalahan. Contohnya, nyatet yang harusnya pendapatan 10 juta jadi 100 juta. Nyatet pembelian aset yang harusnya tunai jadi kredit. Nah, hal-hal kayak gitu kan sering banget tuh terjadi. Ya, yang namanya error itu dia akan perubahannya hanya currently. Currently pada saat
kesalahan ditemukan. Oke, misal kesalahannya di 2015. Oke, kita bikin laporan ternyata 2018 baru terjadi. Nah, ini kita hanya akan merubah di 2018 aja. Kita bikin jurnal adjustment-nya. Kayak jurnal perubahannya. Nah, untuk merubah apa? Untuk merubah hanya tahun 2015 doang. Dan dampaknya hanya di 2015, 2018, ke depan udah nggak ada dampak. Ya, nah ini yang disebut sebagai currently, hanya dirubah di periode tersebut aja. Nah, ini adalah 3 pendekatan yang akan kita pakai, ya, retrospektif, prospektif, dan juga currently. Kita akan gunakan retrospektif untuk perubahan metode, kita akan menggunakan prospektif untuk perubahan estimasi, dan yang terakhir adalah terkait dengan error, kita akan pakai currently. Ya, ini 3 pendekatan yang akan kita pakai di chapter ini. Nanti kalian akan saya kasih contoh terkait dengan bagaimana ketika perubahan terjadi dan lain sebagainya. Oke, nah mari kita lanjut, kita balik ke PPT. Oke, mungkin bagian sini saya agak cepat aja karena tadi sudah sempat saya singgung juga terkait dengan banyaknya pilihan yang boleh dipilih sama perusahaan terkait dengan estimasinya, terkait dengan metode akuntansinya, membuat banyak alternatif yang bisa dipilih sama si perusahaan. Sehingga alternatif-alternatif ini mungkin mengurangi tingkat comparability dari financial information dari satu perusahaan ke perusahaan lain, bahkan terkait dengan tren data di perusahaan tersebut, ya. Nah, terus tipe accounting change tadi saya udah jelaskan juga, ada change in policy atau terkait dengan perubahan metode. Terus habis itu change estimation, perubahan estimasi. Dan yang terakhir itu adalah terkait dengan error, ya. Nah, error mungkin di sini bisa dibilang dia bukan accounting change. Kenapa? Kalau accounting change itu disengaja dilakukan, tapi kalau error tidak sengaja dilakukan. Ya nggak mungkin ada orang yang mau sengaja melakukan kesalahan. Pastinya mereka pengennya semua informasi yang ada di dalam laporan keuangan itu benar adanya. Oke, kalau sengaja namanya bukan error gitu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh terkait dengan perubahan policy. Pertama itu adalah dari average ke LIFO. Nah, sebenarnya ini nggak ada lagi ya, bukan dari average ke LIFO. Mungkin maksud dia itu adalah dari average ke FIFO. Atau boleh aja dari LIFO ke average. Ya, kenapa? Kita nggak bisa lagi dari FIFO atau average ke LIFO, karena LIFO itu sudah tidak diakui secara accounting standar. Oke, terus ada juga perubahan terkait dari cost recovery kepada percentage of completion. Nah, ini cara perhitungannya udah ada di video-video sebelumnya, ya, di playlist terkait dengan pengakuan pendapatan itu ada, ya. Nah, terus di sini juga dijelaskan terkait dengan ada 3 approach ini, 3 approach untuk accounting policy. Ada currently, retrospektif, dan prospektif. Tapi si IFRS minta itu adalah retrospektif. Makanya kenapa tadi sempat saya singgung di bagian sebelumnya itu adalah terkait dengan kalau accounting policy yang berubah itu pasti retrospektif. Oke. Nah, kita mungkin langsung ke contoh kali ya. Nah, ini adalah terkait dengan apa yang akan terjadi ketika retrospektif. Tapi tadi saya udah sempat jelasin terkait dengan bagaimana sih retrospektif. Oke, kita lanjut aja. Ini langsung ke contoh soal. Ya, nanti kita akan kerjakan bersama. Di sini ada Denson SA, dia mengakui pendapatan jangka panjangnya dengan menggunakan metode cost recovery. Jadi pertama dia pakai cost recovery atau zero profit, ya. Nah, pada tahun 2019 maksud saya, perusahaan mengubah dari metode cost recovery kepada percentage of completion. Karena manajemen berpikir bahwa metode percentage of completion ini lebih baik untuk menentukan income yang dihasilkan. Tapi secara pajak dia masih tetap menggunakan cost recovery. Kenapa? Karena pajak itu adalah cash basis. Jadi
Kalau udah dibayar baru mengakui gitu ya. Jadi intinya adalah si pajak itu lebih prefer untuk pakai cost recovery dibandingkan dengan percentage of completion. Oke, di sini asumsi bahwa tax rate-nya itu adalah 40%. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana perhitungannya. Oke, ini adalah data dari yang tadi kita pindahin. Di sini kalian bisa lihat, kalau misalnya dia bakal merubah itu adalah tahun 2019. 2019 akan dirubah sama dia dari cost recovery menjadi percentage of completion. Nah, kalau dilihat dari pendapatannya, pendapatan dari cost recovery itu lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan secara percentage of completion. Kenapa kayak gitu? Karena kan namanya cost recovery, dia akan mengakui pendapatan ketika di akhir periode, ya kan? Anggapannya di akhir periode baru dia jebret banyak gitu. Nah, tapi padahal kalau percentage of completion, dia akan mengakui pendapatan sesuai dengan yang dia selesaikan. Oke, yang dia selesaikan dia akan akan diakui. Makanya di sini akan jauh lebih besar. Oke. Nah, sekarang kita bakal ngitung perbedaannya karena kita retrospektif. Kita ada di awal 2019 di mana itu adalah perubahannya. Nah, berarti sekarang yang harus kita rubah itu adalah tahun 2018 dan 17. Ini harus kita rubah. Bukan rubah sih, kita adjust, kita sesuaikan supaya seolah-olah dari tahun 2017 kita udah pakai percentage of completion, bukan pakai cost recovery. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung perbedaannya, terus nanti kita bikin jurnalnya, terus nanti kita ngitung RE pada akhir periodenya, oke? Nah, perbedaannya namanya juga kita akan mengadjust 2017 dan 2018. 2018. Oke. Ya. Oke. Atau 2018 dan sebelum 2018 karena ini kebetulan hanya 2 tahun. 2017 dan 2018 kita jabarin aja, tapi kalau misalnya andaikan nanti ada yang lebih dari 2 tahun berarti nanti kamu bilangnya prior tahun berapa sama tahun berapa. Nih kayak gini 2017 bisa disebut sebagai prior 2018. Oke. Nah, priornya nanti kita akan ngitung perbedaan itu adalah dari EBT tax sama dari net income. Oke, kita ngitung perbedaan masing-masing dulu. EBT tax net income. Oke. Nah, perbedaan ini kita lihatnya dari sini. Dari EBT-nya dari tahun 2 pakai 2 metode ini perbedaannya gimana? Kayak misalnya 2017 kalau dia pakai percentage of completion dia akan dapat 600, sedangkan dia pakai cost recovery dia akan dapat 400, sehingga perbedaannya adalah 200.000. Tax-nya juga gitu. Oke. Ini dikurang sama ini. Oke, net income-nya juga ini dikurang sama ini. Oke. Ini kurangin. Ini dikurang. Kenapa teksnya terjadi perubahan? Karena kalau misalnya kalian perhatikan, soal sebelumnya, dia bilang pajak masih pakai cost recovery, walaupun si perusahaan di tahun 2019 sudah pakai percentage of completion. Nah, jadi ketika dia udah pakai percentage of completion, secara pajak masih tetap melakukan cost recovery. Kalau secara logikanya, mungkin perusahaan pajak emang jauh lebih bakal memilih cost recovery kali ya. Karena kan cost recovery itu lebih ketika udah selesai kita dapat cash baru kita ngelakuin pendapatan. Jangan percentage of completion mungkin kita udah selesai tapi kita belum dapat bayaran. Oke. Nah, terus ini kan perbedaan ini untuk masing-masing tahun untuk EBT-nya, tax-nya sama net income-nya. Karena berubahnya itu adalah 2017 ditambah 2018 sehingga kita bikin akumulasi. Oke. Akumulasi perbedaan itu adalah sama kita ngitung EBT habis itu tax sama net income. Oke, kita tambahin aja
EBT plus EBT, tapi dari tahun 2017 dan 2017 dan 2018. Nah, tarik. Oke, sip. Nah, kita cek. Oke. Nah, dari sini baru bisa kita bikin jurnalnya. Kenapa? Ini adalah perubahan yang harusnya terjadi di awal 2019. 2019 dia mau ngerubah ke percentage of completion. Kalau kita ngerubah accounting policy, berarti kita harus mengubah seolah-olah tahun 2017 dan 2018 dia juga pakai percentage of completion. Nah, sekarang kita bikin jurnalnya nih. Oke, kita bikin jurnalnya. Jurnal adjustment for accounting change. Accounting policy change 2017 dan 2018. Oke, karena kita ngerubah di 2017 dan 2018. Ya. Oke, sini. Nah, yang sebelumnya kalau cost recovery, kalian tahu dia tidak mengakui yang namanya gross profit atau dia tidak mengakui namanya income. Nah, padahal percentage of completion itu mengakui gross profit atau net income. Nah, ketika kita mengakui, kita kan pakai dari yang tadinya kita cost recovery, kita pakai percentage of completion. Nah, ketika awalnya kita tidak mengakui gross profit, sekarang kita mengakui gross profit. Berarti ada gross profit yang harus kamu tambahkan dong untuk tahun 2017 dan 2018. Oke, gross profit itu dalam percentage of completion dimasukkan ke dalam construction in process. Dimasukkan ke dalam construction in process. Ini untuk mencatat si gross profit tahun 2017 dan 2018 yang belum dicatat sebelumnya dan sekarang mau kita catat. Oke, angkanya itu adalah sebesar EBT. Nah, terus kita mencatat net income. Nyatat net income untuk tahun 2017 dan 2018 yang kurang diakui. Ya, oke, karena kan ternyata tahun 2000 kalau pakai percentage of completion itu lebih besar sehingga ada net income yang kurang kita akui sebelumnya atau undervalued. Oke. Nah, kalau net income 2017 dan 2018 di mana sekarang posisi kita ada di 2019. Posisi kita 2019 ya. Yang kita adjust kan 2018 dan 17. Berarti 2017 dan 2018 harusnya sudah di closing dong. Udah closing dong ya sih, udah selesai closing entry. Jadi net income akan kita masukkan ke dalam setuju ya? 132. Ini mengakui gross profit. Oke, gross profit dari construction in process, dari long term contract. Ini mengakui net income. Nah, dari sisi tax, kita punya deferred, kita punya DTL. Kita punya DTL karena ada pendapatan yang kita akui secara perusahaan, kita ngakui ini secara perusahaan, tapi si pajak nggak ngakuin, sehingga kita membayar lebih kecil dari yang harusnya kita bayar. Lebih kecilnya berapa? 88.000. Oke. Ini perbedaannya karena si pajak masih pakai cost recovery. Sedangkan perusahaan itu pakai percentage of completion. Sehingga ada ada pendapatan yang kita akui secara perusahaan tapi pajak tidak mengakui. Makanya muncul yang namanya DTL. Oke. Nah, jurnalnya adalah ini, teman-teman. Jurnal adjustment-nya adalah ini. Kita mengadjust, tadinya kita tidak mengakui adanya gross profit, kita sekarang akui. Tadinya kita tidak mengakui adanya DTL karena pencatatan kita pakai gross profit, pencatatan kita pakai cost recovery, pajak pun pakai cost recovery. Berarti pendapatan harusnya sama. Ya. Terus kita tidak mengakui adanya kekurangan net income. Sekarang kita akui semua nih. Oke. Jadi 2000 posisinya
Dan ini harusnya dibikin di awal 2000, jurnal ini dibuat di awal 2019. Untuk mengadjust dulu sebelum kita masuk ke percentage of completion. Kita mengadjust yang tadinya cost recovery, pindahin dulu ke percentage of completion, baru kita mulai tahun yang baru dengan percentage of completion. Oke. Nah, biasanya pertanyaan selanjutnya itu adalah berapa sih RE-nya? Berapa RE pada tahun 2017, sorry, di tahun beginning 2019 dan ending 2019. Nah, di status RE ini aja, RE beginning 2017 itu adalah 1.360.000. Asumsi di sini return earning-nya itu hanya berkurang atau bertambah karena adanya net income dan dividen, dan asumsi di sini nggak ada dividen ya. Makanya nanti kita akan lihat perubahannya kayak gimana. Oke. Di sini ada net income. Net income yang udah pasti dimasukin ke dalam RE 2017 itu adalah yang ini dong. Ya nggak? Nah, terus RE ending 2017 itu adalah ini ditambah sama ini. Oke. Nah, ini 2017 nih terakhir. Nah, sekarang RE beginning 2018. Oke. Oke. Nah, RE beginning 2018 adalah pasti endingnya 2017 dong. Karena ini kan tidak ada perubahan apapun. Nah, terus dia masukin net income. Net income yang terjadi di tahun 2018 masih pakai cost recovery. Oke. Jadi RE ending 2018 itu adalah tambah ini. Oke. Terus sekarang RE beginning 2019. RE beginning 2019 kita akan pakai ending 2018. Nah, tapi jangan lupa sebelum kita masukin nilai net income 2019, kita harus masukin adjustment dulu, teman-teman. Masukin adjustment. Oke, adjustment di awal 2019. Adjustmentnya berapa? Sebesar RE ini. Oke, kita masukin, kita tambahin. Nah, RE beginning 2019 adjusted sama dengan ini ditambah sama ini. Oke. Nah, ini baru yang beginning setelah adjustment. Terus sekarang kita masukin nih net income untuk net income 2019. Tapi ini udah pakai percentage of completion. Kita nggak lagi ngambil cost recovery ya. Karena 2019 udah pindah. Oke. Akhir 2019 kita udah pindah ke cost recovery. Ke percentage of completion. Jadi, angkanya adalah sekian. Sehingga RE ending 2019 adalah ditambah. Oke, angkanya adalah sekian. Jadi kalau misalnya ditanya berapa RE setelah adjustment, angkanya adalah ini. Oke. Dan RE ending 2019 berapa? Ini. Jurnalnya yang mana? Jurnalnya yang ini. Oke. Cara ngitungnya yang tadi. Yang saya hide. Oke, ini perubahannya. Oke, jadi kurang lebih itu yang perlu kalian perhatikan, ya. Itu yang perlu kalian perhatikan. Oke teman-teman, kita tadi udah selesai ngebahas terkait dengan bagaimana ketika perubahan metode terjadi atas pengakuan pendapatan, di mana si perusahaan itu awalnya menggunakan cost recovery method berubah menjadi percentage of completion method. Oke, di mana tadi kita udah membahas jurnal perubahannya akan pertama itu adalah CIP karena kita mengakui tambahan pendapatan atau gross profit ya. Habis itu ada deferred tax liability karena sekarang kita mengakui pendapatan lebih besar dibandingkan dengan si pajak. Terus yang ketiga itu adalah RE karena kita mengakui extra net income. Ya, di mana tadi angkanya ini adalah 220.000
deferred tax liability-nya 88.000 dan return earning-nya adalah 132. Nah, ini adalah perubahan metode yang paling sering terjadi sih ya menurut saya. Kenapa? Karena biasanya perusahaan itu akan jauh lebih cenderung untuk memilih percentage of completion. Karena ketika mereka sudah selesai sekian persen, mereka boleh mengakui pendapatan atas sekian persen tersebut. Tapi kalau cost recovery, dia harus nunggu sampai dengan proyeknya itu benar-benar selesai, baru boleh mengakui pendapatan. Nah, di mana tadi itu asumsinya pajak masih pakai cost recovery method. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana ketika sebaliknya. Perusahaan awalnya menggunakan yang namanya percentage of completion. Dia berubah menjadi cost recovery method. Di mana kita samakan asumsinya pajak itu pakai cost recovery method. Oke. Nah, jurnalnya berarti kita kebalikannya nih. Kita akan melihat lebih kepada kita akan menghapus yang namanya construction in process karena kita tidak mengakui pendapatan di awal. Ya, kita mengakui pendapatan ketika nanti udah selesai. Berarti kita akan menghapus nih 220.000 ini. Nah, habis itu berarti ketika kita menghapus pendapatan, kita juga akan menghapus yang namanya net income. Dan net income-nya itu sudah kita tutup. Karena ini kita ngomongin adjustment untuk periode 2017 dan 2018. Nah, pasti kan udah ditutup karena sekarang posisi kita 2019, di awal 2019. Oke, jadi kita akan mengkreditkan RE-nya sebesar 132. Nah, pajaknya masuk mana? Pajaknya tetap masuk DTL, ya, deferred tax liability, tapi posisinya debit. Kenapa? Karena sekarang anggapannya kayak kemarin-kemarin, itu si pajak kan pajak akan tetap nih pakai cost recovery. Ada pendapatan yang diakui oleh perusahaan namun tidak diakui secara pajak. Nah, inilah kenapa akhirnya muncul pasti DTL, tapi DTL itu muncul dari kemarin-kemarin nih di 2017, dan di 2018. Sehingga ketika kita pindah dari percentage of completion ke cost recovery, pajak akan mengkoreksi itu. Pajak akan mengkoreksi sehingga muncul yang namanya DTL. Anggapannya seperti kita membalik si posisi DTL ini sehingga DTL-nya di posisi di sini teman-teman, ini adalah jurnalnya. Oke. Ini untuk metode ketika dari cost recovery kepada percentage of completion, dan ini adalah ketika dari percentage of completion kepada cost recovery. Nah, ini adalah pembahasan terkait dengan bagaimana ketika metode pengakuan jangka panjangnya itu berubah dari satu metode ke metode lain. Oke, setelah ini kita akan membahas terkait bagaimana ketika metode pengukuran inventory dari satu metode ke metode lain. Oke, kalau gitu thank you teman-teman untuk attention-nya and see you next part. Bye-bye.